Tahukah kamu bahwa makan udang bersama ini ternyata bisa membahayakan kesehatanmu? Bahkan udang, yang sering disebut sebagai bangsawan laut, punya pasangan makanan yang sangat cocok dan juga yang benar-benar tidak serasi. Udang yang segar sekalipun tetap harus dimakan dengan cara yang tepat, supaya tubuh bisa menyerap manfaatnya dengan maksimal. Kalau kamu memakannya bersama makanan yang kurang sehat, efeknya justru bisa bikin tubuhmu kewalahan dan mengganggu kesehatanmu. Karena itu Dr. Kocho sudah menyiapkan penjelasan ini, supaya kamu bisa menghindari masalah kesehatan yang lebih serius. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan fungsi otakmu, kami akan memberitahu kamu 3 makanan yang paling tidak cocok dimakan bersama udang, dan 3 makanan yang paling cocok. Halo semuanya, ini Dr. Kocho di sini. Kamu belum subscribe ya? Yuk segera subscribe dan tekan tombol like sekarang juga. Bagikan videonya ke orang-orang tersayangmu, dan jangan lupa kenalkan Dr. Kocho ke mereka juga. Aku akan terus memberikan informasi kesehatan yang terbaik untukmu. Ada satu jenis seafood yang sering dianggap sebagai simbol panjang umur. Itu adalah udang, yang dikenal sebagai tonik dari laut. Dengan teksturnya yang kenyal dan mantul, serta rasa gurih manis yang ringan, udang jadi favorit banyak orang dari berbagai usia. Di beberapa negara dengan angka harapan hidup tinggi, konsumsi udangnya juga luar biasa besar. Di Indonesia sendiri, ada banyak jenis udang seperti udang windu, udang faname, udang jerbung, dan udang rebon yang punya ukuran dan rasa berbeda-beda. Udang besar enak banget dikukus atau dibakar, udang sedang cocok digoreng, udang kecil lezat dibuat tumisan, dan udang sangat kecil sering dipakai untuk terasi atau bumbu kering. Udang yang tumbuh di perairan bersih biasanya punya rasa yang lebih kuat dan udang itu kaya protein serta kalsium, juga mengandung arginin dan taurin yang membantu pemulihan tubuh. Bahkan ada kitosan yang baik untuk daya tahan. Tapi tahukah kamu, udang yang sehat sekalipun bisa berdampak kurang baik bagi tubuh kalau dimakan bersama makanan tertentu. Jadi yuk cari tahu 3 kombinasi makanan yang paling tidak cocok dimakan bersama udang dan bisa mengganggu pencegahan masalah kesehatan serius dan penurunan kognitif, serta 3 kombinasi terbaik yang bisa membantu kita hidup lebih sehat dan lebih lama. Pertama, pasangan terburuk untuk udang adalah makanan atau minuman yang mengandung kafein. Ini termasuk teh hijau, teh hitam, kopi, minuman bersoda, dan coklat yang semuanya mengandung kafein dan sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan udang. Tahukah kamu bahwa udang itu bagus sekali untuk kesehatan tulang dan otot? Di antara berbagai jenis seafood, udang adalah salah satu yang paling tinggi kandungan kalsiumnya, sehingga membantu memperkuat tulang dan menjaga kepadatan tulang, dan itu baik sekali untuk mencegah pengeroposan tulang. Selain itu, protein, kitosan, dan mineral dalam udang membantu mengisi kembali nutrisi yang kurang dalam tubuh dan dipadukan dengan asam amino esensialnya, membuat manfaatnya semakin terasa bagi kesehatan. Bahkan vitamin-vitaminnya, terutama selenium, bekerja sebagai antioksidan yang kuat untuk melawan zat-zat yang merusak membran sel dan DNA, sehingga membantu memperlambat proses penuaan. Kamu pernah dengar ungkapan bahwa makan udang bisa bikin tubuh terasa lebih bugar? Ungkapan itu menggambarkan bahwa selain rasanya enak, udang juga mendukung kesehatan tulang dan otot, serta membuat tubuh terasa lebih segar. Tapi, ada hal penting yang perlu diingat. Kalsium dan mineral yang bermanfaat untuk tulang ini tidak akan terserap dengan baik jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman berkafein, karena kafein membantu mengeluarkan mineral tersebut dari tubuh dan menghambat penyerapannya. Jadi meskipun kamu makan udang lengkap dengan kulit dan ekornya demi kesehatan tulang, kalau ditemani minuman berkafein hasilnya tetap tidak optimal. Karena itu setelah makan udang, usahakan untuk tidak langsung minum minuman berkafein seperti teh hijau atau kopi. Tunggu sekitar 1 sampai 2 jam agar kalsium, mineral, dan vitamin dari udang dapat terserap sempurna oleh tubuh. Lalu makanan apa yang sebaiknya dipadukan dengan udang? Makanan pertama yang paling cocok dipadukan dengan udang adalah kubis. Kubis adalah sayuran yang penuh manfaat luar biasa sampai-sampai sering disebut sebagai pencerna alami dan pendukung pencegahan penyakit. Ketika dikombinasikan dengan udang, efek sinerginya benar-benar besar. Kamu mungkin sudah tahu bahwa kitosan dalam udang sangat baik untuk kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit, dan itu memang benar. Namun, kemampuan udang dalam membantu menjaga kesehatan sebenarnya bermula dari kandungan yang disebut astaxanthin. Banyak orang sudah familiar dengan beta-karoten, antioksidan kuat yang ada pada sayuran berwarna hijau dan kuning. Komponen ini memang sangat baik, tetapi ada satu kelemahan, yaitu jika dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak kurang baik pada kesehatan tulang. Nah, disinilah pentingnya astaxanthin dalam udang yang memiliki efek antioksidan beberapa kali lebih kuat daripada beta-karoten, dan yang terpenting, tidak memiliki efek samping tersebut. Efeknya dalam membantu menghambat berbagai sel perusak kesehatan pun sudah terbukti. Selain itu, kitosan dalam udang mendukung kekebalan tubuh dengan membantu mengatasi virus, peradangan, dan membantu mengeluarkan zat-zat berbahaya dari tubuh.
Ketika udang dikombinasikan dengan kubis, jadilah pasangan makanan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Sulforaphane yang ada dalam kubis sebagai sayuran cruciferous membantu tubuh melawan sel-sel yang merusak kesehatan dan memberikan perlindungan bagi pembuluh darah serta jantung. Bersama astaxanthin dan kitosan dari udang, manfaatnya jadi semakin kuat. Selain itu, kubis juga melengkapi serat dan vitamin C yang tidak dimiliki udang, sehingga menjadikannya kombinasi yang sangat seimbang. Jadi jangan ragu untuk menggabungkan udang dan kubis dalam menu harianmu agar tubuhmu semakin sehat. Kedua, cara terburuk untuk mengonsumsi udang ternyata adalah udang kering. Kamu mungkin terkejut dan mengira bahwa mengeringkan udang bisa membuat nutrisinya semakin pekat karena airnya berkurang. Memang benar, bagian kulit dan ekor udang mengandung kitosan, sejenis serat yang bermanfaat untuk membantu pencegahan penyakit dan mendukung kekebalan tubuh, serta sangat baik untuk kesehatan otak. Kitosan membantu meningkatkan fungsi sel-sel otak sehingga kemampuan berpikir dan daya ingat bisa terasa lebih baik dan ini efektif untuk membantu mencegah penurunan kognitif. Selain itu, udang juga mengandung taurin, zat yang sering digunakan dalam suplemen pemulihan tubuh, dan taurin ini mendukung kesehatan hati yang berperan dalam menetralisir zat-zat penyebab lelah serta racun dalam tubuh. Karena banyak dari komponen bermanfaat ini ada pada kulit dan ekornya, makan udang kering yang masih berkulit membuat semua manfaat tersebut tetap bisa dikonsumsi. Namun, ada kelompok tertentu yang harus benar-benar menghindari udang kering. Ini termasuk orang yang punya masalah asam urat atau yang fungsi ginjalnya lemah sehingga peredaran tubuhnya kurang lancar. Udang mengandung purin yang cukup tinggi, dan purin dapat memicu serangan asam urat. Karena itu, mereka yang memiliki asam urat tinggi atau kadar asam urat yang tidak stabil sebaiknya menghindarinya, dan risikonya semakin besar pada udang kering karena kandungannya yang lebih pekat. Bahkan, udang kering dapat mengandung sekitar 750 mg purin per 100 gram, menjadikannya salah satu makanan yang paling tidak cocok bagi penderita asam urat setelah minuman beralkohol. Meskipun udang kering sering dipakai dalam masakan karena rasa dan nutrisinya, mereka yang memiliki asam urat tinggi atau fungsi ginjal yang lemah sebaiknya benar-benar menghindarinya. Makanan kedua yang sangat cocok dipadukan dengan udang adalah jamur. Tadi sudah disebutkan bahwa udang kaya akan kalsium, dan ada satu makanan yang bisa membantu penyerapan kalsium udang hingga lebih dari 20 kali lipat, yaitu jamur. Jamur membantu melengkapi vitamin D yang tidak dimiliki udang, dan kandungan eritadeninnya dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan, sehingga kamu bisa menikmati udang dengan lebih tenang. Coba berhenti sebentar, apakah masih ada yang mengira bahwa udang itu hanya segumpal kolesterol? Yuk, kita luruskan dulu anggapan itu. Memang benar, udang mengandung kolesterol yang cukup tinggi, tetapi ini tidak langsung berhubungan dengan kadar kolesterol dalam darah. Faktanya, kolesterol yang memengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah lebih banyak dipengaruhi oleh kolesterol yang diproduksi sendiri oleh hati, bukan semata dari makanan yang kita makan. Jadi, konsumsi makan yang tinggi kolesterol tidak serta-merta membuat kadarmu melonjak. Selain itu, udang juga mengandung asam lemak tak jenuh dan omega 3 yang justru dapat membantu menurunkan kolesterol, membuat udang menjadi makanan yang cukup seimbang. Namun begitu, untuk kamu yang memiliki masalah kardiovaskular, sebaiknya tetap tidak mengonsumsinya secara berlebihan dan akan jauh lebih baik jika memadukan udang dengan jamur saat kamu ingin menikmatinya. Terakhir, pasangan yang benar-benar tidak cocok untuk udang adalah pada mereka yang memiliki alergi terhadap makanan laut, khususnya kerang-kerangan. Ada yang dulu waktu kecil bisa makan udang dengan lahap, tetapi setelah dewasa justru muncul rasa gatal di sekitar mulut atau tenggorokan setelah memakannya. Alergi terhadap udang atau makanan laut lainnya memang bisa muncul belakangan, bahkan setelah seseorang beranjak dewasa. Dalam beberapa kasus, makan udang bersamaan dengan sayuran tertentu seperti lobak bisa sedikit membantu menekan reaksi alergi karena kandungan glukosinolatnya yang memiliki sifat antibakteri dan antiparasit. Namun, gejala alergi itu sangat berbeda pada tiap orang, dan pada kasus yang lebih berat bisa memicu reaksi akut. Jika setelah makan udang kamu mengalami bengkak pada saluran napas, rasa gatal di sekitar bibir, biduran, atau ruam pada kulit, maka sebaiknya kamu benar-benar menghindari udang di kemudian hari. Makanan ketiga yang sangat cocok dipadukan dengan udang adalah daging ayam. Untuk menjaga kesehatan otak dan mendukung sistem imun, kita perlu memahami cara kerja otak dan memilih makanan yang baik bagi fungsi saraf. Sekitar 60% jaringan saraf otak terdiri dari lemak, dan sebagian besarnya adalah asam lemak esensial, termasuk asam linolit. Menariknya, daging ayam mengandung asam lemak sehat yang mendukung fungsi otak dan dapat membantu mencegah penurunan kognitif. Selain itu, daging ayam kaya akan protein berkualitas tinggi dan dipenuhi vitamin B yang penting untuk metabolisme tubuh. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Beberapa potongan daging ayam, terutama bagian berlemak, bisa terasa agak berat untuk dicerna oleh sebagian orang. Masalah ini bisa teratasi dengan memasangkannya bersama bumbu berbahan udang seperti terasi.
Di banyak daerah, terasi yang difermentasi membantu memberikan aroma yang khas, dan proses fermentasinya menghasilkan enzim yang membantu memecah protein serta lemak, sehingga pencernaan menjadi lebih ringan. Sifat hangat dari bumbu udang ini juga membantu menetralkan rasa berat dari daging ayam sehingga perut terasa lebih nyaman. Kebijaksanaan kuliner tradisional ini memang luar biasa ya, jadi cobalah memadukan daging ayam dengan bumbu udang seperti terasi agar manfaatnya terasa lebih optimal. Sampai di sini kita sudah membahas udang beserta kombinasi makanan yang paling baik dan yang sebaiknya dihindari. Jadi mari kita ringkas semuanya. Hari ini kita belajar bahwa udang tidak cocok dipadukan dengan makanan atau minuman berkafein, tetapi justru sangat baik jika dikombinasikan dengan kubis. Untuk kamu yang memiliki asam urat tinggi atau kadar asam urat yang tidak stabil, udang kering sebaiknya dihindari, namun udang bisa dinikmati bersama jamur seperti jamur shiitake untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jika kamu memiliki alergi terhadap makanan laut, tentu udang harus benar-benar dihindari. Dan sebagai gantinya, kamu bisa memilih daging ayam yang dipadukan dengan bumbu udang seperti terasi, agar tetap mendapatkan manfaat yang baik. Semoga kamu bisa menjaga kesehatanmu dengan memilih pasangan makanan yang tepat untuk udang yang kaya nutrisi ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, serta bagikan kepada keluarga dan teman-teman tersayangmu. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ini adalah Dr. Kocho. Terima kasih.